Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ustaz Dr. Andas Ki Haji Soekarti sebagai pembina kajian online Asyifa yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah, Bapak Ibu, para kiai dan bunyai, dan seluruh jamaah Asyifa, semuanya saja yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selalu bertolabul ilmi. Semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak pernah kita lupakan untuk senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita senantiasa diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah perintahnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita harus bersolawat kepada beliau? Kapan saja. Tidak harus di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini. Bulan kelahiran beliau tidak harus. Di bulan apapun, kapanpun, dimanapun, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak bersolawat kepada beliau. Karena dengan solawat itulah yang akan menjadi wasilah bagi kita, agar di akhirat kita nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak masuk. Bapak Ibu rahimakumullah. Iya. Kita lanjutkan tema yang sama pada bagian yang kedua. Saya mengulang satu hadis yang sudah saya sampaikan, hadis riwayat Imam Muslim dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-kabair al-isyraku wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Jadi dosa besar itu yang pertama memang syirik. Menurut hadis ini, syirik kepada Allah.
menyekutukan Allah. Kemudian langsung tingkat berikutnya setelah syirik itu, durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu memang perintahnya begitu sangat dekat dengan perintah Allah agar kita menyembah kepadanya. Yang kedua langsung, wabil walidaini ihsan. Setelah perintah menyembah Allah, langsung berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Itu dijelaskan paling tidak ada 3 ayatnya. Di Al-Baqarah ayat 83. Di An-Nisa ayat yang ke-36. Dan juga di Al-Isra ayat yang ke-23-24. Jadi karena itu, lawan katanya, birrul walidain ya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu, jangan semua perlu tahu dampak negatif durhaka kepada kedua orang tua. Saya ulang. Dampak negatif durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, ditempatkan oleh Rasulullah SAW setelah dosa syirik, ya tadi hadisnya yang sudah saya sampaikan. Jadi dosa pertama itu syirik, dosa kedua, dosa besar kedua adalah uququl walidain. Ya, berani kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua para jemaah, dampak negatif durhaka kepada kedua orang tua itu apa? Anak yang durhaka akan disegerakan azabnya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Azabnya itu segera Allah turunkan. Kalau kita ini durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, lost contact atau memutus komunikasi. Tidak pernah nyambangi wong tuane blas, nggak pernah telepon blas. Masya Allah. Jangan sampai kita lost contact karena tidak menyambung tali silaturahim atau lost contact dengan kedua orang tua itu menjadi bahaya dalam kehidupan kita. Dosa yang segera azabnya diturunkan oleh Allah. Nah, yang keempat, hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah dawuh bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu adalah tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena tidak mendapatkan syafaat, maka dampak negatif durhaka kepada orang tua yang kelima, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak akan pernah bisa masuk surga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, salah satu la yadkhulunal jannah. 3 manusia yang tidak akan pernah masuk surga, tidak akan bisa masuk surga. Pertama, al-aqu liwalidayh, durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Okay. Baru wal mudminu alal khamr, peminum khamr. Ya. Kemudian wal mannanu bima'atum. Itulah para jamaah. Ya, akibat kita uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu, sekalipun orang tua kita ini sudah meninggal, kita masih wajib birrul walidain kepada beliau-beliau kedua orang tua kita. Mulai jadilah kita anak yang soleh, ya.
Itu yang Allah perintahkan di dalam surat As-Saffat ayat 100. Oke. Agar kita tetap menjadi anak yang soleh. Apa salah satu ciri anak yang soleh? Yad'ulah, yaitu selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Ya. Bahkan kita diperintahkan ketika sudah meninggal dunia selalu menyambung tali silaturahim, ya, kepada orang-orang yang dahulu pernah disambung tali silaturahim oleh kedua orang tua kita. Dan itu yang Allah perintahkan di dalam surat Ar-Ra'du, ya. Surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 21. Demikian pula di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Bahkan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambung tali silaturahim terhadap kerabat, teman yang pernah disambung silaturahim oleh kedua orang tua kita. Itu dianjurkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, Masya Allah, berat, okay? Dampak negatif ketika kita menjadi anak yang ukukul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua kita. Wa qatlun nafsi. Wah, ini malah berat. Ya, membunuh jiwa. Jadi membunuh jiwa itu berat sekali dosanya. Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Dan ini sudah sering kita sampaikan hanya biar jenengan semua lebih mantap aja untuk memahami dosa membunuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Bu Idri, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga mabrur nggih. Sudah Amin. datang dari Kota Umroh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Bapak Ibu rahimahullah. Begitu amat sangat jelas dosa membunuh orang yang tidak berbuat kerusakan. Dosa membunuh orang yang tidak membunuh orang lain. Masya Allah. Seperti kita membunuh seluruh umat manusia. Dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Demikian jika kita menyelamatkan satu jiwa, kita akan mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh jiwa manusia.
Ya sangat logis memang jamaah. Kenapa dosa orang membunuh itu seperti membunuh seluruh jiwa manusia? Bayangkan para jamaah, ketika orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang masih produktif. Kemudian karena terbunuh, maka calon-calon keturunan berikutnya sudah berhenti sampai di situ. Karena sudah meninggal. Padahal calon-calon keturunannya masih berketurunan, masih berketurunan, masih berketurunan, dan seterusnya. Maka begitulah kenapa Allah mengatakan atau Allah berfirman bahwa orang yang membunuh satu jiwa itu dosanya seperti membunuh seluruh jiwa manusia. Na'udzubillah min dzalik. Amat sangat berat. Ya, amat sangat berat. Ya. Demikian pula yaminul ghamus, bersumpah palsu. Nah, ini juga berat. Kenapa? Nanti kita jelaskan di belakang yang yaminul ghamus. Bapak Ibu, para sahabat dan para tabi'in memang berbeda pendapat tentang jumlah dosa-dosa besar. Dari 4 macam sampai ada yang bilang 7 macam, sampai 9 macam, sampai 11 macam, atau bahkan lebih dari itu. Itulah pendapat para sahabat, para tabi'in tentang macam-macam dosa besar. Okay? Macam-macam dosa besar. Sahabat Ibnu Abbas, maksud saya sahabat Ibnu Mas'ud berkata, dosa-dosa besar itu ada 4 macam. Sahabat Ibnu Umar berkata, dosa-dosa besar ada 7 macam. Sahabat Abdullah bin Amr berkata, dosa-dosa besar itu ada 9 macam. Nah, sahabat Ibnu Abbas, ketika sampai kepadanya pendapat Ibnu Umar, bahwa dosa-dosa besar itu ada 7 macam, maka Ibnu Abbas berkata, dosa-dosa besar kepada 70 itu lebih dekat daripada 7 macam. Nah, jadi kalau sahabat Ibnu Abbas ini para jamaah malah berpendapat dosa besar yang 70 macam itu lebih dekat daripada yang sekedar 7 macam. Dan Ibnu Abbas berkata pada suatu ketika, setiap apa yang dilarang oleh Allah adalah dosa besar. Nah, padahal larangan Allah itu sangat banyak sekali. Ya. Jadi kalau menurut sahabat Ibnu Abbas itu, setiap apapun yang dilarang oleh Allah, itu adalah dosa besar. Sehingga wajar kalau kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah dosa besar 70 itu lebih dekat daripada sekedar yang 7 macam dosa besar. Karena berdasarkan apa yang disampaikan tadi, bahwa setiap apa yang dilarang oleh Allah lalu kita melanggarnya, itu adalah dosa besar. Bapak Ibu para jamaah, yang lain berkata, setiap yang diancam oleh Allah dengan neraka, maka itu termasuk dosa besar. Jadi apa saja yang diancam oleh Allah dengan neraka, maka perbuatan itu kategori menimbulkan dosa besar. Sebagian orang-orang salaf berkata, setiap apa yang diwajibkan had atau hukuman atasnya di dunia, maka adalah dosa besar. Jadi setiap yang diwajibkan adanya had atau hukuman ketika masih di dunia, maka itu adalah dosa besar. Misalnya,
orang yang berzina, ya, lalu harus dirajam. Nah, itu jelas adalah dosa besar. Itu pendapat sebagian salaf, orang-orang yang salaf. Ulama-ulama salaf maksud saya. Dikatakan bahwa dosa-dosa besar itu memang samar, ya, untuk diketahui jumlahnya. Sebagaimana samarnya datangnya malam Lailatul Qadar. Oke. Jadi sebagaimana samarnya datangnya malam Lailatul Qadar. Oke. Jumlahnya memang samar. Makanya tadi banyak perbedaan antara sahabat yang satu dengan yang lain, para tabi'in yang satu dengan yang lain, tentang jumlah dosa-dosa besar tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, Bapak Ibu para jamaah, Ibnu Mas'ud menjawab ketika ditanya tentang dosa-dosa besar itu, jawaban beliau, bacalah dari permulaan surat An-Nisa sampai permulaan ayat yang ke-30 daripadanya, yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Akhir ayat. Jika kamu menjadi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakan. Nah, para jemaah, kalau jenengan membuka surat An-Nisa, surat yang keempat, Ibnu Abbas tadi, Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, ketika ditanya tentang dosa besar itu, bacalah ayat 1 sampai ayat yang ke-30 dari surat An-Nisa. Oke. Dari surat An-Nisa. Jadi kalau jenengan membaca, itu mulai dari ayat yang kedua. Oke. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, ayat yang ke-10. Oke. Kemudian dilanjut ayat yang ke-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, kemudian 27, 29, 30 sampai ayat 31. Itulah penjelasan Allah tentang dosa-dosa besar sebagaimana apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa dosa-dosa besar itu ya bacalah dari permulaan surat An-Nisa sampai ayat yang ke-31. Jangan bisa baca sendiri nanti karena itu banyak nih apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu rahimahullah, Abu Thalib Al-Makki menyampaikan penjelasan bahwa dosa-dosa besar itu ada 17 macam. Yang kata Abu Thalib Al-Makki, 17 macam itu saya kumpulkan dari sejumlah hadis dan sejumlah apa yang terkumpul dari perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan lain-lainnya. Jadi, Abu Thalib Al-Makki ini memberikan penjelasan bahwa dosa-dosa besar itu ada 17 macam. Berdasarkan penelitian beliau dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga mengumpulkan pendapat dari para sahabat tadi itu. Itu dicatat oleh Abu Thalib Al-Makki ada 17 macam dosa besar. Apa saja rincian daripada 17 dosa macam besar itu? Yang pertama, 4 yang ada pada hati kita. Ya, dosa besar, 4 macam dosa besar yang ada pada hati manusia. Pertama apa? Syirik, menyekutukan Allah.
Sudah berkali-kali kita bahas syirik ini sudah, ya. Jadi menyekutukan Allah. Yang kedua, terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Oke. Jadi terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang keempat, ini yang sudah kita bahas sebelumnya berkali-kali, merasa aman dari cobaan tipu daya setan. Jadi merasa aman dari tipu daya setan. Masya Allah. Itu juga ternyata menurut penjelasan Abu Thalib Al-Maki menjadi salah satu dosa besar. Merasa aman dari tipu daya setan. Padahal kemarin Masya Allah, begitu rincinya kita sudah sampaikan, ya, upaya-upaya setan di dalam menjerumuskan, menipu kita, tertipu kita dalam segala hal, kalau tidak hati-hati di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dalam segala hal kalau kita tidak hati-hati. Okay. Itu 4 macam dosa besar yang di hati kita. Okay. Jadi 4 macam. Kemudian 4 macam yang ada di lisan kita. Nah, apa saja 4 macam dosa besar yang melalui lisan kita? Persaksian palsu. Ini tadi, ya, bersumpah palsu termasuk nanti. Ya. Ini persaksian palsu. Ya, menjadi saksi tapi saksi yang palsu. Harusnya A dia bilang B. Ya, harusnya B dia bilang C. Itu saksi palsu. Ya. Yang kedua, menuduh zina kepada orang muhson. Ya. Jadi zina, menuduh zina kepada orang muhson, orang yang sudah berumah tangga. Ketika melakukan zina itu namanya zina muhson. Ya. Dan kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi itu dapat melihat langsung bagaimana zina itu dilakukan. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin, ya, untuk dapat dilakukan oleh 4 orang saksi. Ketika menuduh seperti itu dan tidak bisa membuktikan dengan mendatangkan 4 orang saksi, itu adalah dosa besar. Oke. Kemudian yang ketiga, sumpah palsu. Nah, ada persaksian palsu, ada sumpah palsu. Yaminul ghamus tadi itu para jamaah. Sumpah palsu. Makanya sumpah palsu itu juga ketika jenengan sedang berpuasa, kok yaminul ghamus, pahala puasa kita hari itu hilang sama sekali dengan bersumpah palsu. Yaminul ghamus. Okay. Apa sumpah palsu itu? Yaitu membenarkan perkataan yang batil dan membatilkan atau menyalahkan perkataan yang benar. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu sumpah palsu. Membenarkan perkataan batil dan membatilkan atau menyalahkan perkara yang benar. Kemudian dikatakan sumpah palsu adalah sumpah yang dipakai untuk mengambil harta orang muslim secara batil, secara tidak sah. Walaupun siwak dari kayu arak. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu hati-hati, ya. Jadi bersumpah palsu agar mendapatkan materi, agar mendapatkan harta dari orang lain dengan jalan sumpah palsu. Sampai pun sekedar sebatang kayu siwak. Lalu kita ingin mendapatkan kayu siwak itu, lalu kita bersumpah palsu. Hati-hati para jamaah. Jangankan kayu siwak yang sebesar jari telunjuk kita. Kayu yang kecil yang kita pakai untuk membersihkan kotoran yang berada
di sela-sela gigi kita dan kayu itu mengambil dari milik orang lain lalu kita tidak meminta izin terlebih dahulu, itu pun bisa menyebabkan kita masuk neraka, jemaah. Hati-hati. Apalagi sampai miliaran. Apalagi sampai jutaan, triliunan. Masya Allah. Kita sama-sama mendengar. Mudah-mudahan janji presiden terpilih. Ya, kemarin sudah menyampaikan statementnya yang kita merasa senang. Mudah-mudahan bisa benar-benar dilaksanakan. Bahwa para koruptor itu akan dikejar sampai kemanapun ke ujung dunia. Akan disiapkan pasukan khusus untuk mengejar para koruptor. Nah, itu mudah-mudahan nanti betul-betul dilaksanakan, direalisasikan. Itu pernyataan sebelum dilantik jadi presiden. Loh. Jadi akan mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia dan disiapkan pasukan khusus. Kalau saya boleh menambah, ya jangan hanya disiapkan pasukan khusus. Siapkan peti mati. Ya gitu. Pokoknya terbukti. Ya sudah itu kan. Menghancurkan seni-seni kehidupan orang banyak. Para koruptor itu. Gimana tidak satu orang triliunan itu. Masya Allah. Itu luar biasa. Menghancurkan seni-seni kehidupan kita semua. Bapak Ibu. Jadi sumpah palsu sampai kepada mendapatkan sesuatu yang sangat kecil. Hati-hati. Dan itu dosa besar. Makanya sudah pernah saya sampaikan kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah semalam suntuk para jamaah. Nggak bisa tidur. Gara-gara sebutir kurma. Jadi beliau sempat mengambil sebutir kurma. Dan kemudian beliau dahar. Nah setelah dimakan itu baru sadar. Ini tadi yang saya ambil sebutir kurma ini kurma saya sendiri apa kurma dari sedekahnya para sahabat ya. Itu menyebabkan beliau semalam suntuk tidak bisa tidur para jamaah. Kalau kita kan mungkin gampang solusinya. Ya sudahlah. Kalau saya salah mengambil kurma sedekah daripada para sahabat atau zakat dari para sahabat, maka saya ambil kurma saya taruh di situ. Itu kita jemaah. Rasulullah tidak semudah itu para jemaah. Okay? Makanya memang beliau itu betul-betul orang yang maksum. Orang yang betul-betul terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah. Jadi itulah sumpah palsu. Oke. Sumpah palsu. Oke. Nah, Bapak Ibu para jamaah, sumpah palsu itu kenapa dinamakan ghomus? Yaminul ghomus tadi kan bahasa Arabnya. Karena ia dapat membinasakan atau membenamkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi kenapa dikatakan ghomus, yaminul ghomus, sumpah palsu. Karena ternyata ghomus itu bisa menyebabkan pelakunya dibenamkan di dalam neraka. Hati-hati. Okay. Yaminul ghomus. Okay. 4 macam ya yang keluar dari lisan kita. Nah, yang keempat apa? Dari 4 macam yang keluar dari lisan kita, dosa besar yang keluar dari lisan kita adalah sihir. Sihir, yaitu setiap perkataan yang dapat merubah manusia dan benda-benda lain dari sasaran asal kejadiannya. Masya Allah. Sihir, hati-hati. Okay. Dulu Fir'aun ya, mengeluarkan sihir ya, dengan tali-tali yang dilempar menjadi ular-ular kecil. Dan akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa
untuk melemparkan tongkatnya dengan mukjizat bukan sih, ya. Kemudian menjadi ular besar dan dimakan habis itu ular-ular kecil. Hati-hati jemaah. Sihir itu bisa berakibat macam-macam. Merubah manusia menjadi linglung, menjadi bengong, menjadi bodoh. Bisa menjadi orang gila. Menyebabkan manusia juga kemudian mendapatkan penyakit ini dan itu semula padahal sehat walafiat. Itulah perbuatan setan. Melalui yang namanya sihir itu. Hati-hati. Itu juga dosa besar. Kemudian para jemaah. 3 dari perut kita. 3 dosa besar dari perut. Apa diantaranya? 1. Meminum khomer. Ya. Minum arak. Minum khomer. Bahkan setiap meminum apapun yang memabukkan. Ya, bukan hanya khomer. Apa yang menyebabkan bisa fly, mengkonsumsi narkoba, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Morfin, ganja, menyebabkan fly. Tidak sadar diri. Ya, tidak sadar diri. Itu yang pertama, dosa besar dari perut. Yang kedua, para jemaah, memakan harta anak yatim secara aniaya. Hati-hati yang diamanai anak yatim piatu atau anak-anak yatim. Jangan sampai kita memakan harta mereka dengan cara aniaya. Artinya cara aniaya itu cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi harusnya dia makan karena merawat anak yatim sebagaimana pada mestinya, tapi berlebihan dan seterusnya. Seterusnya itu memakan harta anak yatim dengan secara aniaya. Yang ketiga, dosa besar yang berangkat dari perut kita adalah memakan riba, sedang ia mengerti bahwa itu riba, tapi masih dimakan. Lain dengan tidak ngerti bahwa itu riba. Ya. Lain dalam kondisi darurat. Ya. Sehingga ada cerita satu keluarga sedang memasak bangkai. Ya. Itu halal untuk mereka. Karena memang dalam kondisi darurat tidak ada makanan lain lagi kecuali harus memasak bangkai itu. Halal untuk mereka. Karena memang mempertahankan hidup itu wajib hukumnya. Makanya tadi membunuh kehidupan seseorang itu dosanya seperti membunuh seluruh kehidupan umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Memakan barang riba. Itu 3 dosa besar dari perut kita. Kemudian 2 farji kita. Ini lain lagi bukan yang perut ya. Jadi 2 farji kita atau alat kelamin kita. Ya. Baik yang depan maupun yang belakang. Itu juga menimbulkan dosa besar. Kemudian 2 pada tangan kita. Apa? 1 membunuh. 2 mencuri. Masya Allah. Kalau mencuri itu para jamaah, kalau dalam Islam kan, jika sudah tertangkap di sidang dan terbukti benar-benar mencuri, dan mencurinya bukan karena terpaksa, maka kan hukumannya harus dipotong tangannya. Ya. Jadi kalau sudah dipotong tangannya itu kan, kalaupun bebas, ya, maka untuk mencurinya sudah agak berkurang itu. Ya. Kecakapan, keterampilan mencurinya sudah agak berkurang. Tangannya sudah dipotong 1. Apalagi ketangkap lagi, dipotong yang 1 lagi. Apalagi mencuri lagi, ketangkap lagi, dipotong kakinya yang 1, dipotong kakinya yang kedua. Ya sudah, selesai. Ya. Jadi sudah tidak akan bisa mencuri. Ya.
dengan seperti itu. Dan berada pada kedua kaki kita. Apa? Lari pada barisan perang. Ya. Jadi kalau kita menghadapi pasukan kafir, ya, kemudian kita takut lalu lari ke belakang, itu juga dosa besar. Ya. Jadi betul-betul jihad melawan orang kafir, dan kita benar-benar tidak ada niatan lain kecuali li kalimatillah, untuk memuliakan, mengagungkan agama Allah, membela agama Allah. Ya, itu dosa kalau kita kemudian sudah dalam kondisi perang itu kok lari mundur karena takut, itu berdosa. Karena dengan kita niat ikhlas membela agama Allah ini dan meninggal, maka syahid, dan syahid itu jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para jemaah. Jadi lari pada barisan perang, yang 1 dari 2, yang 10 dari 20. Dan 1 lagi pada semua tubuh kita, apa? Dosa besar yang ada pada semua tubuh kita adalah kembali lagi durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita punya orang tua karena kita merasa berat untuk merawatnya lalu dimasukkan di panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Betapa amat sangat besar dosa kita. Oke. Karena sama sekali tidak cocok dengan perbuatan baik kedua orang tua kita. Ya, saat kita masih dalam kandungan sampai lahir, sampai menjadi anak-anak remaja dewasa, tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya para jemaah. Kecuali orang tua gila yang tidak sayang kepada anak-anaknya. Tetapi begitu saatnya sebaliknya, orang tua kita yang sudah dalam kondisi lemah kok dimasukkan di panti jompo, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi para jamaah. Justru apa yang disampaikan oleh Ustadz siapa itu? Saya lupa kemarin melihat itu ya, videonya yang Arab itu kan. Justru kakak adik harus sampai ke pengadilan bukan karena rebutan harta benda, harta warisan, tapi kakak adik harus sampai di pengadilan karena rebutan untuk merawat ibunya yang sudah dalam kondisi lemah. Jadi berebut sampai ke pengadilan untuk merawat orang tuanya, merawat ibunya. Itu sampai harus ke pengadilan. Karena berebut. Masya Allah. Harusnya seperti itulah para jamaah. Ya, kita terhadap kedua orang tua kita. Karena durhaka kepada kedua orang tua kita itu dosa seluruh tubuh kita. Mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, hati kita, kaki kita, dosa seluruh tubuh karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Thalib Al-Makki itu memang mendekati kebenaran, ya, dengan macam-macam dosa besar yang telah disampaikan tadi, yang jumlahnya ada 17 dengan rincian-rincian sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu rahmatullah, memang masih ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dawud, dari sahabat Abu Dawud, dari hadisnya Sa'id bin Zaid yang menjelaskan juga tentang dosa besar. Ya, tentang dosa besar. Ya. Minal kabair as-subatani bis-subbah. Wa minal kabair istitolatur rajuli
min irdi akhihil muslim. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini jamaah, termasuk dosa-dosa besar adalah dua makian disebabkan satu makian. Dua makian disebabkan satu makian. Termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Jadi hati-hati para jamaah. Dua makian yang karena berangkat dari satu makian. Orang A menghina orang B. Orang B menghinanya, kalau A tadi menghina dalam satu hal, tapi B membalas dua makian, dosa besar. Dan itu nggak bisa dipungkiri kalau kita sedang berpolemik, bertengkar dengan orang lain, itu biasanya ya satu ucapan mereka yang menghina kita akan kita balas dengan ucapan kita 2, 3, 4, 5 kali untuk membalas ucapan mereka. Ingat, menurut hadis ini itu adalah dosa besar. Oke. Jadi dua makian karena berangkat dari satu makian dosa besar. Bahkan wa minal kabair, termasuk juga dosa besar, istitalatur rajuli min irdi akhihil muslim. Mencemarkan nama baik sesama muslim, mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Oke. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Jangan mudah kita mencemarkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Jangan mudah kita mencemarkan nama baik saudara kita sesama muslim. Menurut hadis ini, mencemarkan nama baik, mencemarkan kehormatan saudara sesama muslim itu adalah termasuk al-kabair. Termasuk dosa-dosa besar. Bapak Ibu rahmatullah, dijelaskan pula dengan ucapan sekelompok ulama bahwa setiap kesengajaan itu dosa besar. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah lalu kok kita lakukan, itu adalah juga dosa besar. Ya, dosa besar. Itu sekelompok ulama juga berkata atau memberikan penjelasan seperti itu. Memang Bapak Ibu kembali bahwa dosa besar itu memang jumlahnya samar, ya. Jumlahnya samar. Jadi memang banyak ayat. Kalau tadi dalam Al-Quran saja dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, baca saja ayat 1 sampai ayat 31 An-Nisa. Itulah jenis-jenis dosa besar, kan sangat banyak. Okay. Rebutan warisan, membagi harta waris tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran juga jatuh dalam dosa besar. Hati-hati. Bahkan itu akan berpengaruh kepada almarhum-almarhumah yang meninggalkan harta waris untuk kita semuanya. Okay? Yang meninggalkan harta waris untuk kita semuanya. Nah, karena itu dianalogkan samarnya macam-macam dosa besar itu para jamaah adalah sebagaimana samarnya turunnya Lailatul Qadar. Oke. Jadi kalau Lailatul Qadar itu sudah sering kita dengar ketika Rasulullah SAW didesak oleh para sahabat, kapan ya Rasul Lailatul Qadar itu turun? Pertama Rasulullah menjawab, ya carilah pada 10 Ramadan yang terakhir. Setelah diberitahu suruh mencari pada 10 Ramadan terakhir,
masih didesak lagi 10 Ramadan yang terakhir yang mana ya Rasul? Maka carilah pada malam-malam ganjil. Yang jadi persoalan kemudian malam ganjilnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain nggak sama. Karena setat puasanya nggak sama. Gimana itu? Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh dengan luar biasa kepada kita sekalian para jamaah. Beliau menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar itu atau menyongsong Lailatul Qadar itu, beliau melakukan satu aktivitas yang namanya i'tikaf, itu full mulai malam ganjil yang pertama sampai pada akhir bulan Ramadan. Beliau selalu menyongsong datangnya Lailatul Qadar tersebut. Dengan bahasa hadis, beliau menghidupkan malam-malamnya, ahyal lail, ya, wasyadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Kemudian wa aiqadha ahlah, membangunkan seluruh keluarganya. Jadi Rasulullah sudah mengantisipasi bahwa nanti akan terjadi setat yang tidak sama antara kelompok A dengan kelompok B, kelompok C awal Ramadan. Maka beliau memberikan contoh konkret untuk menyongsong Lailatul Qadar itu. Songsonglah dengan penuh kesungguhan mulai malam ganjil pertama sampai terakhir bulan Ramadan. Nah, setelah didesak lagi malam-malam ganjil yang mana ya Rasul? Rasulullah baru memberikan statement, tidak memastikan ya, yang sangat mungkin turun Lailatul Qadar itu, tapi tidak memastikan. Carilah di malam 27 atau malam 29, tapi tidak dipastikan. Lah, kenaan kita jemaah kalau kemudian sudah dipastikan Lailatul Qadar itu turun malam sekian. Nah, itu kan kita menyongsongnya dengan mudah karena sudah diberi tahu. Demikianlah analog jumlah daripada dosa-dosa besar itu para jamaah adalah samar sebagaimana samarnya turunnya Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi yang jelas memang kita harus hati-hati para jamaah untuk menyikapi daripada dosa-dosa besar tersebut. Bahkan jangan hanya berhati-hati dengan dosa besar para jamaah, kita juga wajib berhati-hati dengan dosa-dosa kecil. Solusi memang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian para jamaah adalah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah di dalam surat At-Tahrim untuk kita laksanakan taubat dengan taubatan nasuha. Okay? Dengan taubatan nasuha. Kenapa jemaah? Karena jelas menurut hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah dawuh, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap bani Adam, anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang dapat mendorong kita untuk bertobat itu apa? Satu, para jamaah, mari kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Yang pertama, yang akan mendorong kita untuk segera bertobat. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Hasr ayat yang ke-14. Yang kedua, yang mendorong kita untuk bertobat apa? Banyak-banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum
lima ba'dau istidadan ulaikal alias. Ya, jadi banyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga yang mendorong kita untuk segera bertaubat itu jamaah menyadari kehidupan dunia ini adalah fana, ya, kehidupan yang fana, yang sementara, yang akan hancur. Dan ingat, akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oke? Dan kemarin sudah kita sampaikan, pernah Rasulullah itu para jamaah menggambarkan perbedaan dunia dengan akhirat itu, jamaah. Pernah Rasulullah itu mencelupkan jari telunjuknya ke laut. Tik, gini. Kemudian diangkat. Tetesan yang terakhir yang sedikit itulah beliau mengatakan, tetesan yang terakhir yang sedikit itulah gambaran kehidupan dunia. Dan air laut yang membentang luas tidak tembus pandang itulah gambaran kehidupan akhirat. Karena di akhirat itu abadan abada, maka kita butuh bekal yang banyak dengan kita beribadah kepada Allah dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demikian para jemaah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada Pak Dwi Agus. Moga Pak Dwi Agus.